Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam talk show spesial hari ini bersama dengan Antero. Eh, dan kita seperti biasa dalam talk show spesial ini membahas keterkaitan dengan COVID-19, COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak Maret lalu pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia itu menyebabkan berbagai sektor memang sangat terdampak ya. Terutama juga salah satu bidang yang sangat berdampak dari pandemi ini adalah bidang ekonomi. Dan lebih kita persempit lagi adalah ekonomi kreatif yang selama ini memang dari banyak masyarakat kita yang menekuni industri kreatif di tengah pandemi, mereka ya pontang-panting barangkali dalam menggelar berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif. Tapi bagaimanakah mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID saat ini? Nah, kita akan berbincang bersama dengan dua orang narasumber yang sudah ada di studio untuk hari ini. Dan saya perkenalkan pada Anda yang pertama ada Bang Mirza Rizkan. Beliau adalah Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran dan Event Indonesia. Assalamualaikum Bang Mirza. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bang? Agak dekat aja boleh. Ya. Kemudian yang kedua Bang Azwani Awi, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Seluruh Indonesia ASPI Aceh. Saya biasa manggilnya Bang Popon ya. Apa kabar Bang? Baik. Kabar baik semuanya ya. Dan pendengar, kita menuju ke Bang Mirza dulu. Bang Mirza, Iya. ini kan melihat pandemi COVID dari sisi sektor bidang ekonomi semua berdampak ya Bang ya. Tapi sebagai pelaku perusahaan pameran dan event Indonesia di bidang ekonomi kreatif, bisa diceritakan apa yang menjadi perhatian kawan-kawan di saat pandemi COVID ini, terutama mereka yang bergerak di bidang industri kreatif ini, Bang? Ya, terima kasih. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa sektor pariwisata adalah yang pertama-tama yang kena istilahnya kick off, artinya berhenti total di dalam aktivitasnya sejak pandemi COVID-19 awal akhir Maret. Jadi juga dengan kami pelaku ekonomi kreatif yaitu pelaku event, di mana kita tidak bisa melaksanakan event lagi. Padahal semuanya pemerintah Aceh untuk tahun 2019 itu ada 100 event yang harus dilaksanakan. Tapi karena COVID-19 semuanya harus berhenti. Ini kenapa? Kita pelaku event itu pertama-tama tidak bisa melaksanakan event karena tidak boleh adanya kerumunan. Jadi tidak keluar izin keramaian dari Polres. Ya, ini yang kita rasakan. Ya, hari ini kita sudah melihat gejala COVID sudah melandai. Walaupun kita mendengar itu ada ya datangnya virus-virus baru, tapi kita berharap kepada masyarakat juga bisa mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita harap bersama agar COVID ini cepat berlalu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke. Jadi memang dampak yang paling besar dirasakan memang tidak bisa menggelar event, tidak bisa mengumpulkan massa untuk sebuah kegiatan ya Bang. Tapi kemudian bagaimana kawan-kawan ini tetap eksis dan bertahan di tengah pandemi ini? Apa yang dilakukan aspirasi terkait dengan itu, Bang? Iya, baik. Memang kalau kita lihat itu kawan-kawan ya, artinya kalau kita bilang beralih profesi juga iya. Tapi juga mereka juga di sini sebenarnya dengan terhentinya kita melaksanakan event itu adalah penguatan diri dari kelembagaan masing-masing perusahaan misalnya atau masing-masing pelaku event. Tapi hari ini kita juga sangat bergembira, pemerintah Aceh atau pemerintah pusat juga ada melaksanakan
event meeting misalnya. Tapi Ya, dan jadi itu memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah untuk ini semua ya, Bang Mirza ya. iya Ya, betul. oke. Bang Pupun, mungkin juga senada dengan apa yang disampaikan Bang Mirza, apa yang menjadi atau catatan dari Asosiasi Pelaku Pariwisata seluruh Indonesia, karena ini juga sangat berdampak di pandemi COVID ya, terutama untuk Aceh begitu. Kita tahu bahwa wisatawan dari mancanegara sejak pandemi ditutup penerbangan ke Aceh dan hanya mengandalkan barangkali juga wisatawan lokal, dan itu pun juga akan sangat susah di pandemi. Realnya bagaimana Bang di kawan-kawan di ASPI melihat pandemi COVID ini yang yang sangat berpengaruh pada kerja kawan-kawan ini, Bang? Ya, jadi gini, saya cerita dulu sedikit ya. Sejak kick off pandemi COVID-19 2 Maret 2020 masuk ke Indonesia, menyerang Indonesia, itu yang pertama kali terdampak kan sektornya pariwisata. Yes. Nah, pariwisata ini punya turunan lagi. Salah satunya yang paling cepat terdampak itu adalah MICE atau event. BPW Tour Travel belakangan, karena memang masih ada beberapa yang memang masih bisa melakukan perjalanan karena memang sistem tiketingnya sudah berjalan, dan juga ada yang perjalanannya sedang berlangsung gitu. Yeah. Di akhir Maret baru total semuanya nggak bisa gitu. Nah, akan tetapi sekarang ini juga yang paling cepat pulihnya teman-teman di event dengan adanya sebuah inovasi baru, dengan adanya virtual event. Ketika event bisa bergerak secara, tapi sistemnya virtual. Bahkan sekarang dengan Permenkes yang baru juga itu sudah dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mengundang massa, tapi hanya dibatasi. Jadi misalkan tidak boleh lebih dari 50 orang di dalam, tapi bentuknya indoor. Itu sejak beberapa bulan terakhir ini. Ya, sejak beberapa bulan terakhir. Akan tapi kalau teman-teman di Biro Perjalanan Wisata, di Tour Travel, itu sampai sekarang belum bisa melakukan perjalanan sifatnya perjalanan wisata. Jadi contoh ada outbound, ada inbound dan outbound. Yeah. Yang inboundnya teman-teman nggak bisa untuk mengundang wisatawan untuk masuk ke Aceh. Yang outboundnya, yang pemain-pemain di luar negeri, dengan adanya pembatasan sosial, dengan adanya isu lockdown, dengan adanya keterbatasan lainnya, sehingga mereka juga hampir nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Akhirnya sekarang ini mungkin yang bisa dilakukan adalah berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Ada harapan baru ketika sekarang ini sudah keluar CHSE. Yeah. Aturan itu yang mungkin akan kita terapkan, dan kita telah mencoba untuk melakukan berbagai terobosan. Salah satunya dari teman-teman ASPI menganggap bahwa kita nggak bisa kalah sama corona ini, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Yeah. Tapi kita harus bisa terus berjuang, kita bisa berjalan mempertahankan hidup, tapi dengan tetap beradaptasi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan barunya apa? Kita patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, setiap di tempat-tempat wisata kita wajibkan seluruh pengunjung cuci tangan. Kemudian setiap ada pertemuan, biasanya kalau wisata itu kan lebih cenderung ke selfie, foto bareng gitu kan. Fotonya juga kita atur berjarak. Itu yang memang kita edukasi terus-terusan kepada teman-teman di pelaku pariwisata termasuk member ASPI, sehingga sekarang alhamdulillah seperti yang dilihat di akhir tahun kemarin, bahkan nggak ada yang bisa berangkat ke Sabang, ada yang harus bertahan 2 malam di Banda Aceh karena memang kepenuhan di Sabang. Nah, ini satu semangat baru yang memang ditimbulkan walaupun belum semuanya tertib protokol kesehatan. Itu memang ya mesti terus diedukasi ya Bang Pupun ya, karena kita melihat bahwa apakah ini juga tidak terlepas dari tren penurunan kasus positif di Aceh Bang Pupun, sehingga mulai sedikit dari virtual, kemudian sekarang tempat-tempat wisata terutama di objek-objek wisata unggulan di Aceh itu sudah mulai dibuka kembali begitu. Yeah. Kalau faktor dari statistik pasti ada ya, pasti ada faktornya. Jadi artinya ketika memang kita dapat publish bahwa angka penurunannya sudah turun, kemudian beberapa zona dari merah sudah menjadi oranye, kemudian menjadi kuning, dan bahkan yang udah hijau, itu mungkin para wisatawan pasti akan lebih yakin ketika datang ke Aceh. Nah, sekarang zona merah pun kita coba sekarang challenge-nya adalah, kecuali zona hitam yang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, betul.
Zona merah juga kita bisa mencoba untuk meyakinkan wisatawan. Caranya bagaimana? Datang ke Aceh, kita akan siap dengan di sini datangnya harus pakai surat rapid test. Dulu belum ada antigen ya. Kalau antigen mungkin orang terlalu khawatir. Dengan rapid test, Anda bisa kemana-mana ke Aceh dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Akhirnya para wisatawan pada yakin bahwa Aceh clean loh, Aceh bersih. Jadi Aceh juga ketat untuk protokol kesehatan. Saya merasa sehat, saya berani untuk datang ke Aceh, saya berani untuk berwisata kemana-mana karena memang saya merasa saya bersih dan saya ingin tempat yang saya kunjungi juga bersih sehingga saya tidak datang tidak membawa virus, pulang juga tidak membawa penyakit. Saya pikir itu yang memang sekarang perlu kita edukasikan kepada wisatawan semuanya dan itu terus-terusan yang memang kita gencarkan. Jadi member pun melakukan itu ya, maksudnya Member ASPI juga melakukan itu. meyakinkan itu kepada wisatawan ya untuk bisa datang ke Aceh begitu. Benar, dan bahkan kita sudah membuat sebuah video. Video memang kita blast ke berbagai grup destinasi, grup buyer untuk mereka, yuk sekarang seller Aceh udah siap. Silakan mau belanja apapun, Aceh udah siap. Nah bahkan juga kita nggak hanya berhenti di situ. Sekarang kan tuntutan dari Menteri baru untuk membuat pariwisata berkembang perlu inovasi. Kita coba melakukan inovasi. Nah insya Allah nanti di Maret 21 sampai 25 Maret kita mencoba menyelenggarakan namanya ATM atau Aceh Travel Mart. Tujuannya apa? Kita ngundang seluruh seluruh buyer-buyer yang ada di seluruh Nusantara, para stakeholder pariwisata datang kemari, lihat Aceh, kemudian mereka jalan-jalan menikmati Aceh, dan kemudian mereka pulang dan mereka menjual paket wisata Aceh. Itu salah satu, kalau menurut kami itu adalah suatu inovasi bagaimana kita bisa membangkitkan kembali pariwisata Aceh. Saya pikir itu. ATM tadi Bang ya? ATM. Aceh Travel Mart ya? Aceh Travel Mart. Itu kapan Bang? Itu rencananya 21 sampai 25 Maret. Tahun 2021. Ya, semoga memang pandemi berakhir dan kembali normal ya. Oke, Mbak Mira, tapi melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dukungan pemerintah ya di tahun 2020 ini, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini dan terutama pemerintah daerah, karena kita lihat memang penurunan tren positif COVID di Aceh. Nah, pemerintah sendiri melihat teman-teman yang bergerak di dunia industri kreatif ini membantu, bagaimana Bang Mira? Begini, ini untuk tahun 2020 itu kan banyak anggaran di pemerintah tuh terjadi refocusing, jadi dialihkan untuk penanganan COVID ya. Itu jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita planning, yang rencananya kita pilih, kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, tapi juga tidak bisa kita laksanakan karena anggarannya tidak ada. Nah, ya kita berharap ini kita sudah memiliki Gubernur Aceh. Semoga di tahun 2021 ini semua kegiatan-kegiatan event itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Kami dari pelaku event ekonomi kreatif sangat berharap kepada pemerintah, yaitu untuk peningkatan kapasitas. Artinya seluruh pelaku-pelaku event itu perlu disertifikasi. Jadi ini adalah langkah persiapan untuk ke arah recovery, ke arah selesainya COVID, sehingga kita sudah siap. Jadi di sini kita bukan hanya bisa berkompetisi sesama kita, tapi kita juga bisa berkompetisi dengan teman-teman di nasional, bahkan teman di luar. Jadi ini harapan kami pelaku event, di mana keanggotaan kami itu banyak dari IO dan pelaku event. Jadi kami berharap agar ada langkah pembinaan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kapasitas ya SDM kami. Ya, itu dengan rangka CHSE tadi Pak ya? Iya, itu tetap pelaksanaan kegiatan harus ikut CHSE. Jadi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan tapi ini pelatihan melakukan sertifikasi untuk tenaga-tenaga ahli kami agar kami siap ke depan untuk sebagai pelaksana event yang berkompeten. Mungkin itu Bang. Ya. Artinya dukungan pemerintah ketika masa pandemi itu bisa dilakukan untuk menghadapi pasca pandemi ya, terutama di tahun depan ya Bang? Ya betul Bang. Oke, tapi selain kompetisi tadi, kolaborasi yang dilakukan oleh Asperapi sendiri apa Bang di masa pandemi ini?
Iya, kami sebagai induk organisasi ya, para pelaku event juga kita sering melakukan rapat Zoom meeting. Ya, kita melakukan pembinaan, sosialisasi dan informasi. Jadi kami terus memantau gimana kondisi. Ya, kami tetap merujuk ke pusat sebagai induk organisasi kami. Karena kami lihat di Jakarta juga sudah aktif dalam melaksanakan event. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Popon, ya kita selama ini juga banyak dilakukan event virtual. Di samping juga di Aceh juga sudah dilaksanakan real event seperti pertemuan meeting dengan kapasitas 50% dari ruangan yang sebelumnya pesertanya mungkin 100. Iya. Tapi kali ini mungkin setengahnya begitu. Dengan protokol kesehatan yang mulai mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Iya. Ya, mungkin itu, Bang. Artinya event-event itu sudah di-create ya sekarang ya. Iya, betul, Bang. Di akhir tahun ini begitu. Untuk kemudian kita akan lakukan itu di tahun 2021. Nah, tapi apa yang dilakukan Asperapi untuk tahun 2021, Bang? Kira-kira apa langkah-langkah yang sudah dipersiapkan gitu? Iya, jadi begini, kita secara organisasi juga sudah menyiapkan program-program kegiatan. Nanti kita begini, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah Aceh, dengan pusat, ya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dengan lembaga-lembaga non struktural lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti seminar, gathering, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan event mungkin ya karena kita juga anggota kita tuh juga yang bergerak di di musik, impresariat juga nanti ada kegiatan-kegiatan mungkin ke arah ya pagelaran musik dan sebagainya, seni dan musik sebagainya. Mungkin itu, Bang. Iya. Tapi punya prediksi dong di 2021 ini akan seperti apa gitu kegiatan kita nanti, Bang? Walaupun masih di pandemi COVID ya. Karena pemerintah tampaknya memang sekarang sudah membuka lebih banyak keran untuk kegiatan-kegiatan event-event ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan gitu, Bang. Iya, ini tadi seperti yang disampaikan Bang Popon, ini kita sekarang kan dengan menteri baru, jadi dengan program-program inovasi dia, kita sekarang masih menunggu dari beliau, karena beliau sangat antusias dengan kemajuan pariwisata. Jadi mungkin ke depan kita masih tahapan menunggu, Bang. Okay. Wait and see. Di samping kita juga sudah ajukan program-program kegiatan dari masing-masing anggota dan lembaga. Mungkin gitu, Bang. Oke, Bang Popon, jadi melihat apa yang disampaikan tadi, memang yang namanya industri kreatif tentu harus menciptakan banyak inovasi ya. Tetap harus kreatif, inovasi, dan Menteri baru Pak Sandiaga Uno tampaknya menjadikan Bali sebagai pilot project untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia ya di ketika pandemi COVID. Tetapi dari Aceh sendiri, inovasi apa yang kira-kira bisa dikembangkan ya untuk kembali membangkitkan industri kreatif supaya memang tetap bertahan di tengah pandemi ini, Bang? Ya, hari ini sebenarnya yang perlu diupayakan oleh kita semua adalah rebranding. Jadi rebranding. Bagaimana Aceh itu bisa aman, bagaimana Aceh itu bisa nyaman untuk para wisatawan berkunjung kemari. Nah, yang selama ini kita coba udah mulai lakukan adalah dengan melakukan kampanye-kampanye bahwa Aceh siap loh menerima wisatawan, dengan catatan kita tetap sesuai protokol kesehatan, JHSE. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang adalah rebranding sebenarnya, bahwa Aceh ini bukanlah sebuah daerah yang menjadi sentralistik untuk penyebaran virus corona. Tapi ini adalah daerah yang hanya mendapatkan aliran virus dari daerah-daerah lain, sehingga cenderung sebenarnya Aceh ini bersih gitu. Kita di pelaku pariwisata juga sudah mendeklarasikan diri kita bahwa rebound. Jadi kita punya tagline itu rebound for the bright future. Jadi kita terlahir kembali untuk menatap masa depan yang cerah. Artinya apa yang dulu udah kita lakukan, kita pikir itu adalah sebuah inovasi masa lalu. Sekarang kita coba inovasi lagi, kita lahir kembali dengan semangat baru, dengan gaya baru, dengan aturan-aturan baru, beradaptasi dengan kebiasaan baru, sehingga kita bisa menatap masa depan kita yang lebih cerah lagi untuk bidang pariwisata. Rebranding yang sudah terpikir apa, Bang, untuk dunia pariwisata Aceh kan?
Kalau sekarang memang kemarin kan Aceh masih membranding tentang wisata halal, ya. Tapi kalau sekarang yang perlu direbranding adalah adanya destinasi-destinasi baru yang ditemukan di Aceh. Seperti Bang? Salah satunya kalau di Sabang ada namanya Pulau Klah. Oh iya. Kemudian Pulau Banyak. Kita 2 tahun lalu udah selalu menyampaikan bahwa Pulau Banyak adalah Maldives-nya Indonesia. Jadi seluruh wisatawan udah pada tahu dan pingin. Cuman aksesnya belum ada. Nah, hari ini UEA, Uni Emirat Arab sudah masuk ke Aceh, ke Pulau Banyak, kemudian dia akan menginvestasi di sana, dan dia sekarang baru ngomong bahwa dia akan membuat itu menjadi Maldives kedua. Sementara kita udah bilang itu Maldives Indonesia, benar-benar benar-benar ceplakan kalau menurut kita, bedanya cuman belum tersentuh, ini masih natural. Betul. Nah, itu yang memang mungkin branding seperti itu untuk menciptakan destinasi baru itu yang memang perlu untuk disegerakan. Ya, apalagi pemerintah Aceh sudah menerjunkan Aceh Hebat 2 ya, kalau nggak salah ya, untuk penyeberangan dari Singkil ke Pulau Banyak ya, Bang. Apakah ini juga ya saya kira salah satu solusi pemerintah ya untuk, tapi melihat pemerintah memperhatikan pariwisata Aceh terutama di pandemi ini atau pasca pandemi nanti, apa yang kira-kira ASPI inginkan dari pemerintah, Bang? Ya, yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana kemudahan stimulus bagaimana agar pelaku usaha pariwisata ini bisa bangkit kembali, bisa kembali berjalan menjalankan usahanya. Artinya stimulus ini kita nggak minta dalam bantuan dana, kita hanya minta bantuan kemudahan-kemudahan yang diperbolehkan. Jadi baik dari bentuk regulasi maupun dari bentuk-bentuk lainnya. Nah, kemarin kita sempat berpikir bahwa kita nggak akan bisa bangkit lagi nih, yang namanya pariwisata pupus. Bahkan ada beberapa pelaku pariwisata seperti Bang Mirja bilang tadi, ada yang udah beralih menjadi petani, ada yang beralih menjadi pedagang makanan online gitu, jajanan online. Nah, hari ini yang orang-orang yang masih tetap konsisten dan ingin kembali lagi ke pariwisata, saya pikir kita perlu adanya kemudahan-kemudahan dalam menjalankan usaha. Salah satunya misalnya seperti kita punya Aceh Hebat, bantu dong subsidikan Aceh Hebatnya supaya kita bisa membawa tamu dengan budget yang lebih murah. Kenapa harus lebih murah? Karena otomatis sekarang untuk pergi kita membawa tamu itu akan budgetnya lebih tinggi. Kalau dulu untuk 30 orang bisa 1 bus. Sekarang nggak bisa lagi, harus 2 bus. Kenapa? Karena ada 1 kursi yang memang harus kita kosongkan. Nah, ini yang memang sementara yang pelaku yang punya bus juga dia nggak mungkin menurunkan harga dengan rendah lagi. Iya, betul. Tuh. Yang kedua juga kita selain rebranding tadi, itu kita mencoba untuk bersinergi dengan seluruh pelaku pariwisata, baik hotelier, baik travel, baik teman-teman di kuliner. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 27 Desember kita telah meluncing paket Aceh Hot Deal. Jadi sistemnya more for less for more. Jadi para wisatawan bisa mendapatkan lebih banyak kunjungan wisata dengan membayarkan harga lebih sedikit, juga bisa mendapatkan dengan harga yang lebih sedikit, juga bisa mendapatkan penginapan dengan harga yang murah. Nah, itu hanya bisa didapat dengan program Aceh Hot Deal. Nah, ini kita juga nggak lakukan sendiri, memang kita inisiatif bareng-bareng. Kita mendapat support juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bentuk pertama mengundang narasumber, membuat FGD, mengundang narasumber bagaimana kita tahu format Hot Deal yang sukses dilaksanakan di Kepri. Dan sekarang kita coba di Aceh nih implementasinya. 27 kemarin kita udah launching ya. Mudah-mudahan Januari nanti pada teman-teman Aceh akan selling itu dan akan menambah wisatawan untuk masuk ke Aceh. Saya pikir itu yang memang inovasi-inovasi seperti itu yang udah kita lakukan. Dan menatap masa depan di 2021 sambil berdoa supaya pandemi ini berakhir dan suasana kembali normal gitu, Bang Popon ya. Tapi mungkin bisa memberikan juga optimisme ya kepada masyarakat bahwa industri kreatif ini tetap bisa bangkit ya, walaupun saat ini dari Maret hingga di akhir tahun ini mungkin masih terseok-seok dan sudah ada sedikit harapan cercah di akhir tahun gitu. Tapi di 2021 apa optimisme yang kita ingin kembangkan, Bang, terutama di industri kreatif kita di Aceh ini?
Sebenarnya kreativitas itu nggak pernah mati. Oh, Ya. oke. Selagi kita mau, pasti ada cara. Nah, kreativitas yang udah dibangun, baik dari teman-teman EO, dari teman-teman tour travel, apabila diperkaya dan diadaptasikan dengan apa yang terjadi saat ini, itu akan bisa untuk terus berkembang. Nah, teman-teman EO kemarin sempat bingung, wah aku nggak bisa lagi berkarya. Tapi pada Juni mereka sudah mulai main virtual event, bahkan kita menggagas pertama ya Bang, ASPI sama Asperapi kita berkolaborasi untuk menggagas New Normal Aceh Tourism Event of Aceh. Kita ingin nampakkan kepada pemerintah dan kepada pemangku kebijakan lainnya, bisa loh dilaksanakan event dengan cara seperti ini. Ini yang kita adaptasi dari kebiasaan baru. Nah makanya kalau dibilang tadi optimisnya apa? Kita tetap optimis terus bahwa kita memang bisa dan kita akan mampu. Artinya apa? Inovasi dan ide itu nggak akan pernah mati. Selama kita masih bangun besok pagi pasti akan keluar ide baru yang akan terus kita gali dan kita terapkan untuk pelaksanaan di usaha kita. Oke. Berarti memang kreatif tidak ada pernah matinya, berarti ya. Berarti kesimpulannya adalah pasti bertahan, Bang. Insya Allah. Karena kreatif tidak pernah mati, ya insya Allah tetap bertahan kan begitu ya Bang Popon. Oke Bang Mirza, terakhir juga catatan terakhir saya kira yang menjadi harapan di 2021 dengan berbagai optimisme kita bahwa event-event kreatif kita ini tetap harus kita laksanakan di 2021. Nah dari Asperapi sendiri apa Bang harapan terbesar di 2021 untuk tetap bangkit dengan event-event yang bisa kita gelar ya secara normal barangkali ataupun dalam masa pandemi? Iya, tadi sudah disampaikan Bang Popon, kreativitas itu tidak akan pernah mati. Jadi kami pelaku event yang sebenarnya ini sudah menjadi profesi kami, sudah menjadi darah kami. Jadi yang tadi saya sampaikan, ya, di masa-masa seperti ini butuh turun tangan pemerintah, artinya dalam peningkatan kapasitas. Jadi melakukan pembinaan, melaksanakan sertifikasi. Jadi ke depan setelah kita berharap pandemi ini berakhir, kita sudah siap di dalam menjalankan kegiatan kita seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi kami juga dari Asperapi siap, artinya dalam hal ini mengikuti aturan pemerintah yang menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Kementerian Pariwisata, melaksanakan sesuai dengan program CHSE. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Popon dan juga Bang Mirza waktunya dalam talk show spesial kita. Jadi ini adalah bagaimana industri kreatif bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, harapan kita memang di 2021 pandemi berakhir dan industri kreatif kita juga terus tumbuh dan berjalan dengan harapan juga ekonomi nasional kita juga semakin baik lagi dan semakin bertumbuh dan dukung juga kreativitas anak bangsa walaupun dengan pandemi COVID, dengan aturan protokol kesehatan, dan semoga industri kreatif terutama di Aceh tetap bisa bertahan di tengah pandemi dan melakukan inovasi-inovasi dan yang kreatif saya kira untuk membangkitkan kembali ekonomi Aceh maupun juga ekonomi nasional. Baik, pendengar dan saudara-saudara, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program talk show spesial ini membahas mengenai COVID-19, yaitu bagaimana industri kreatif bertahan di tengah pandemi. Saya Jai Musta, sampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan juga atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.